Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Semantik akan menjelaskan mengenai jenis-jenis makna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Windy Hastuti, NPM 18 50310. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu makna afektif. Menurut Abdul Khair dan Liliana Melia Stuti, makna afektif berhubungan dengan perasaan pembicaraan secara pribadi, baik terhadap lawan bicara maupun yang dibicarakan. Dalam makna afektif ini, terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat yang didengar maupun yang dibacanya. Perasaan yang muncul ini bersifat positif atau negatif. Contoh yang pertama, tutup mulut kalian, bentaknya kepada kami. Si penulis berusaha menggambarkan watak atau tokoh yang tegas dan emosional pada contoh yang pertama, sehingga perasaan yang timbul saat membaca contoh yang pertama ini adalah perasaan negatif. Contoh yang kedua yaitu, coba mohon diam sebentar, katanya kepada anak-anak itu. Contoh yang kedua juga merupakan kalimat perintah, tetapi penulis berusaha menggambarkan tokoh atau watak yang lebih santun, lebih lembut, dan lebih halus, sehingga perasaan yang timbul saat membaca contoh yang kedua yaitu perasaan positif. Jadi makna afektif ini lebih terasa dalam bahasa lisan daripada dalam bahasa tulis. Yang kedua adalah makna ekstensi. Makna ekstensi ini adalah makna yang mencakup semua ciri objek atau konsep. Contohnya, kata ayah dapat dimaknakan sebagai orang tua anak-anak, laki-laki, telah beristri, sebagai kepala rumah tangga, atau orang yang sedang berusaha keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang ketiga adalah makna emotif. Menurut Novi Resmini, makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan pembicara dengan pendengar, penulis, dan pembaca. Makna emotif ini juga disebut sebagai makna afektif karena timbul adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai hal yang dipikirkan atau yang dirasakan. Tetapi, makna afektif ini berbeda dengan makna kognitif denotatif yang menunjukkan adanya hubungan antara dunia konsep dengan kenyataan. Yang keempat adalah makna gereflekter. Makna gereflekter muncul dalam hal makna konseptual yang jamak, makna yang muncul akibat reaksi terhadap makna lain. Makna gereflekter ini tidak saja muncul karena sugesti emosional, tetapi juga yang berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu alias kata-kata yang terlarang. Contohnya, mari kita bersetubuh. Meskipun kalimat ini wajar dilihat dari segi strukturnya, tetapi kata ini tidak pantas dikatakan atau tidak pantas diucapkan pada situasi pergaulan yang sewajarnya. Yang kelima yaitu makna ideasional. Makna ideasional adalah makna yang muncul sebagai akibat penggunaan kata yang berkonsep atau ide yang terkandung di dalam satuan kata-kata, baik bentuk dasar maupun turunan. Contohnya, pada kata demokrasi. Konsep makna pada kata demokrasi adalah persamaan hak atau kewajiban seluruh rakyat. Makna ideasionalnya adalah rakyat turut memerintah melalui wakil-wakil yang akan memimpin mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk makna-makna yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ilma Nugraha, NPM 185030037. Makna intensi. Makna intensi ini adalah makna yang menekankan maksud dari pembicara. Contohnya adalah kata pencuri itu berlari. Maksudnya adalah makna yang sebenarnya, yaitu pencuri yang sedang berlari.
Selanjutnya ada makna gramatikal. Maksud dari makna gramatikal ini adalah makna yang terjadi atau muncul di dalam suatu proses gramatikal. Contohnya seperti afiksasi. Ambillah contoh seperti kata dasarnya adalah makan. Diberi afiksasi termakan dan dimakan. Tentu memiliki makna yang berbeda. Makna termakan adalah kita tidak sengaja memakannya, sedangkan dimakan kita memakannya secara sengaja. Selanjutnya adalah makna kias. Maksud dari makna kias ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Biasanya terdapat di dalam karya-karya sastra. Contohnya kita ambil dari suatu puisi. Pensil itu menari-nari di atas kertas. Tentu maknanya adalah bukan makna yang sebenarnya, karena tidak mungkin sebuah benda itu seolah-olah hidup, menari-nari di atas kertas. Tetapi maksud dari pensil itu menari-nari di atas kertas adalah kita sedang menulis. Selanjutnya adalah makna denotatif. Maksud dari makna denotatif itu adalah makna yang deskriptif atau memiliki makna konseptual. Contohnya adalah makan. Kata makan ini memiliki makna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dilakukan pengunyahan lalu dilakukan penelanan ke dalam tubuh. Sehingga makna dari makan itu adalah dianggap sebagai makna denotatif. Selanjutnya ada makna kolokasi. Maksud dari makna kolokasi adalah kata atau frasa yang digunakan atau digabungkan dengan kata atau frasa lain di mana terdengar benar dan wajar, tetapi penutur bahasa lain mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Contohnya adalah lampu mati. Kita tidak mengucapkan lampu itu meninggal atau lampu itu tewas, melainkan kita menggunakan kata lampu itu mati. Selanjutnya adalah makna konotatif. Maksud dari makna konotatif ini memiliki bentuk makna yang akan selalu berbeda dari zaman menuju zaman, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi tetap. Contohnya, dari kata kamar kecil pada zaman dahulu akan menjadi kamar kecil, tetapi kini disebut sebagai jamban. Lalu selanjutnya adalah makna konseptual. Makna konseptual merupakan makna yang ada pada kata yang tidak tergantung pada konteks kalimat tersebut. Makna konseptual disebut juga sebagai makna yang berada di dalam kamus. Contoh dari makna konseptual adalah dari kata ibu, yakni adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan dan telah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, NPM 1850329. Makna konstruksi. Menurut Nopi Resmini halaman 64, makna konstruksi adalah makna yang terdapat di dalam konstruksi. Yang ketiga, makna konseptual. Menurut Dudrudi dalam Cair 2007 halaman 290, makna konseptual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam suatu konteks. Yang keempat, makna leksikal. Menurut Cair 1990 halaman 60, makna leksikal adalah makna observasi, alat indera atau makna yang sungguh nyata dalam kehidupan. Yang kelima, makna luas. Menurut Yayat Sudrajat 2006 halaman 32, makna luas atau umum ialah makna yang lebih luas atau lebih umum dari makna pusatnya. Yang terakhir, makna piktorial. Menurut Yayat Sudrajat 2006 halaman 39, makna piktorial tak pantas muncul sebagai akibat bayangan pesapa terhadap kata yang didengar dan dibacanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azhara Humaira, NPM 1850311. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman-teman saya sampaikan, yakni materi jenis-jenis makna. Makna selanjutnya adalah makna preposisional. Makna preposisional atau makna preposisi ini adalah makna yang muncul bila membatasi pengertian tertentu. Kata-kata dengan makna preposisional ini biasanya ada di dalam matematika atau eksakta. Jadi bisa dikatakan jika makna preposisional ini dapat diterapkan ke dalam suatu hal yang pasti. Contohnya, bila ada seseorang mengatakan dia telah mengukur sudut siku-siku 90 derajat, maka hal itu sudah pasti jika sudut siku-siku itu memang 90 derajat.
Makna selanjutnya adalah makna pusat. Makna pusat adalah makna kata yang umumnya dimengerti bila mana kata tersebut diberikan tanpa konteks. Makna pusat ini disebut juga makna yang tak berciri. Intinya, makna ini adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata yang menjadi inti ujaran atau pembicaraan. Jadi, jika ada seseorang yang berdialog tentang inti pembicaraan, maka si pembicara dan si lawan bicaranya itu akan memahami makna pusat atau inti pembicaraan tersebut karena penalarannya yang kuat. Menurut Abu Cair, bila kata itu mempunyai referensi, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata itu disebut kata yang bermakna referensial. Contohnya meja dan kursi. Kedua kata tersebut termasuk kata referensial karena keduanya termasuk ke dalam referensi yang sama, yakni perabotan rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Makna sempit adalah ujaran atau makna yang lebih khusus daripada makna pusatnya. Misalnya kata ahli. Kata ahli ini berarti orang yang pandai dalam segala pengetahuan. Tetapi maknanya akan berbeda jika dalam kalimat Profesor Dr. Haji Mulyana adalah ahli sastra. Maka maknanya ini akan menjadi lebih sempit lagi, yakni Profesor Dr. Haji Mulyana adalah orang yang pintar atau pandai dalam pengetahuan sastra. Makna stilistika adalah makna yang berkenaan dengan gaya pemilihan kata sehubungan dengan perbedaan bidang sosial atau bidang kegiatan di dalam masyarakat. Misalnya, makna rumah. Makna rumah ini berbeda dengan asrama, pondok, keraton, kediaman, tempat tinggal, dan akademi. Begitu pula dengan makna guru yang berbeda dengan dosen, pengajar, dan instruktur. Yang terakhir adalah makna tematik atau tematis. Makna ini adalah makna yang diakibatkan oleh adanya penekanan atau fokus pembicaraan dalam suatu kalimat atau pernyataan. Contohnya, acara seminar itu membahas tentang pemberdayaan kaum wanita. Nah, kalimat pemberdayaan kaum wanita ini merupakan penekanan atau fokus pembicaraan yang ada di dalam seminar tersebut. Jadi, kalimat pemberdayaan kaum wanita ini merupakan makna tematis atau tematik yang ada di dalam kalimat tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kembali ke moderator. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.